Assalamualaikum lur, salam sehat selalu. Jangan lupa lur, ngopi dulu biar selalu semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ya lur ya, tentang betapa pentingnya ganti oli mesin motor. Nah, ini kebetulan motor saya Revo Absolut tahun 2009 ya, ini belum injeksi tentunya ini. Nah, ini tadi kurang lebih pukul 9 ini saya porot olinya ya. Nah, itu jadi kalau Revo itu lubang pembuangan olinya di situ. Nah, itu lur. Itu lepas bautnya pakai kunci ring ya. Kunci ring 17. Nah, ini saya tadi sudah buka bautnya ini lur. Pakai baut ukuran 17. Nah, terus ini saya diamkan tanpa saya gunakan kompresor ya, karena tidak punya. Jadi cukup menggunakan gaya gravitasi alami ya. Nah, karena ada beberapa bengkel yang bilang kalau disemprot pakai kompresor itu tidak bagus. Nah, kebetulan saya juga lagi santai ya, ganti sendiri di rumah. Nah, kalau yang mungkin punya kesibukan tinggi ya ganti di bengkel ya silakan ya, dipakai kompresor biar cepet keluar olinya. Nah, ini sudah sepertinya sudah tidak menetes ini ya. Masih menetes itu ya. Ini hampir atau mungkin sudah lebih dari 2 jam nih lur. Nah, ini saya ganti olinya itu kurang lebih 2 bulan ya ini ya. Nah, ini yang jarak tempuh kalau kerja itu kurang lebih 40 km pulang pergi ya setiap hari, kecuali hari Minggu libur. Nah, berarti mungkin kalau dihitung-hitung itu kalau dikilometerkan berarti 40 km kali 30 hari ya, berarti 1 bulan 1200 km ya. Itu tadi hari Minggu tetap saya hitung itu. Nah, berarti kalau 2 bulan sudah 2000 km lebih. Nah, ini berarti saya ganti nih sekitar 2 bulan ya. Nah, ini olinya jadi seperti ini ya. Nah, ini jadi hitam terus encer. Ini kan kalau baru, ini kan oli Federal ini ya. Nah, ini oli merek Federal ini. Jadi kalau baru itu kental ini. Nah, ini sudah berubah menjadi lebih encer, lebih hitam ini. Dan tentunya ini ada mungkin kotoran-kotoran ini yang kecil-kecil itu ya. Nah, jadi kalau ganti oli itu ya bagusnya itu kalau pakai kilometer ya 2000 km ya. Karena kalau saya lihat di YouTube itu kalau yang punya motor cewek itu katanya kalau tiap 2 bulan ganti oli itu sayang sekali uangnya, padahal ganti oli paling ya 40.000 50.000 ya. Nah, itu katanya malah mending buat beli seblak itu kalau ada yang di YouTube itu ya. Padahal ganti oli itu penting ya. Nah, biar mesin motor awet. Nah, ini motor saya tahun 2009 ini alhamdulillah belum pernah turun mesin ini ya. Nah, dan semoga ya jangan dulu ya, karena kebutuhan masih banyak ini. Sudah punya anak, sudah berkeluarga, tentunya kebutuhan sangat banyak sekali ya. Nanti akan saya
perbandingkan ya oli yang masih baru dengan oli yang sudah dipakai sekitar 2 bulan ini. Nah, nanti juga bisa dilihat banyaknya oli itu sama atau tidak. Tentunya tidak ya, kalau sudah dipakai itu berkurang. Nah, nanti akan saya berikan perbedaannya. Nah ini lur, nanti saya akan tuangkan ya. Jadi oli bekas tadi ya, yang sudah terpakai kurang lebih 2 bulan, nanti saya masukkan ke salah satu botol ini ya. Nah, dan ini nanti untuk perbandingan ya, ini oli, nah merek Federal ini lur, ini baru ya. Nah, nanti kita akan buktikan bersama-sama. Nah, nanti oli baru dengan oli yang sudah dipakai itu perbedaannya bagaimana ya. Nah, oh ya lur, kalau oli itu ya, kalau saya pernah tanya orang bengkel itu, kalau lama tidak diganti itu akibatnya fatal ya bagi mesin ya. Karena apa? Karena oli yang lama tidak diganti itu kan berarti tingkat pelumasannya menjadi lebih rendah. Padahal oli itu fungsinya untuk melumasi semua bagian-bagian yang ada di dalam mesin. Nah, bayangkan besi dengan besi bergesekan dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama. Kalau olinya itu saja nggak diganti ya, olinya tentunya jadi tidak bagus ya untuk melumasi. Jadi lebih cepat aus bagian-bagian mesin itu. Nah, lebih cepat rusak atau masa pakainya jadi lebih ini cepat ya, tidak lama. Nah, ini untuk oli yang baru ini saya tuangkan ya. Ini pakai wadah yang bening supaya bisa kelihatan dari luar dengan jelas ya. Nah, makanya kalau bagi yang belum tahu ganti oli itu penting ya, ini mungkin penjelasan dari saya ada yang bermanfaat, terus menjadi tahu yang tadinya tidak tahu ya. Nah, ini oli yang baru. Nah, kemudian oli yang tadi bekas tap-tapan atau diporot ya. Nah, ini kok bisa jadi begini ya, karena di dalam mesin itu kan untuk melumasi ya, gesekan-gesekan antar komponen dalam mesin itu kan tentunya dengan kecepatan tinggi, waktu lama ya oli akan jadi lebih encer, kotor. Nah, ini nanti kita bandingkan ini poros dulur. Nah, sebentar ya, saya lap dulu tangannya ini buat pegang HP biar bersih. Nah itu, nah bagaimana ya. Nah ini poros dulur ya, coba ini baru 2 bulan saja olinya berkurangnya sangat banyak ya itu ya. Ya, apalagi dipakai lebih dari
2 bulan ya. Nah, tapi ya itu tergantung juga dengan motornya ya, kondisi motor dan masa pemakaian dan cara pemakaiannya ya, mungkin jarak tempuh dan sebagainya. Nah itu bisa dilihat ya berban. Nah ini oli yang baru, ini oli yang lama. Nah tuh ya, kalau oli baru seperti ini ya. Nah tuh kental ini ya. Nah ini kalau oli yang lama seperti ini. Makanya saran saya, kalau motornya masih speedometernya hidup, yang kilometernya berjalan, itu bisa jadi buat patokan itu setiap 2000 km diganti olinya. Kalau kilometer dalam speedonya mati ya dikira-kira ya. Seperti saya, motornya itu sudah mati itu yang perhitungan kilometernya, jadi saya kira-kira. Nah ini siap saya ganti ini ya. Nah begitu ya lur ya. Kesimpulannya, bukan sering-sering ganti oli ya, tapi gantilah oli pada waktunya ya, pada waktu yang tepat. Nah, biar motor awet, masa pakainya lama. Begitu ya sedulur ya. Nah, jangan lupa subscribe video saya, nanti akan saya buat lagi video yang tentunya ada manfaat buat sedulur lainnya ya. Sampai ketemu lagi lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.